Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, di sini disediakan ada rumus perbandingan senilai dan juga ada rumus perbandingan tak senilai. Secara rumus ini hampir sama, tetapi secara konsep berbeda. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai perbandingan senilai dan juga perbandingan tak senilai. Kita ke perbandingan senilai terlebih dahulu. Nah, rumusnya yaitu bisa kita lihat di sini X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, di mana ini nanti kita kali silang. Nah, bagaimana cara menentukan dalam soal apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan tak senilai? Maka kita perlu kenali ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri perbandingan senilai itu adalah apabila angkanya naik, maka hasilnya itu juga akan naik. Jadi ini berbanding lurus. Itulah kenapa dikatakan sebagai perbandingan senilai karena dia perbandingannya senilai. Apabila angkanya naik, maka hasilnya pun akan naik. Nah, angka yang dimaksud di sini adalah angka X dan hasil yang dimaksud adalah angka Y. Jadi bisa kita juga katakan bahwa perbandingan senilai itu apabila X-nya naik, maka hasilnya atau Y-nya juga akan naik. Contohnya, kita misalkan ada 3 buah apel dengan harga, kita misalkan harganya 15.000. 15.000 berarti kalau kita naikkan angkanya menjadi 6 apel, maka harganya pun akan naik. Kalau 3 apel harganya 15.000, maka 6 apel itu harganya 30.000 ya. Nah, di sini kelihatan bahwa apabila angkanya naik atau nilai X-nya dalam hal ini adalah apel yang tadinya 3 menjadi 6, maka hasilnya atau nilai Y-nya atau dalam hal ini adalah harganya pun akan naik dari yang 15.000 menjadi 30.000 dari perbandingan senilai, di mana X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, yang membedakan adalah yang ini nih. Kalau perbandingan senilai itu Y1 per Y2. Nah, kalau perbandingan tak senilai ini kita balik. Y2 per Y1. Ciri-ciri perbandingan tak senilai itu apabila angkanya itu naik, maka hasilnya akan turun. Jadi inilah kenapa dikatakan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai karena dia saling keterbalikan. Apabila angkanya naik, maka hasilnya akan turun. Angka yang dimaksud adalah nilai X dan hasil yang dimaksud adalah nilai Y. Jadi bisa kita juga katakan apabila nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya akan turun. Contohnya, kita misalkan 2 orang pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 2 hari. Nah, kalau kita naikkan angkanya menjadi 4 orang, maka hasilnya akan turun. Dimana kalau 4 orang itu berarti dia dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 hari. Nah, inilah dikatakan apabila angkanya naik, maka hasilnya akan turun. Dimana angkanya yang tadinya 2 orang menjadi 4 orang ini dinaikkan, maka hasilnya atau nilai Y-nya dalam hal ini adalah hari yang tadinya 2 menjadi 1, jadi nilainya turun. Nah, jadi cukup kita perhatikan kalau perbandingan senilai itu angkanya naik, hasilnya naik. Kalau perbandingan tak senilai, maka angkanya naik, hasilnya turun. Itulah tadi terkait dengan rumus perbandingan senilai dan perbandingan tak senilai. Jadi kita bisa langsung ke contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, Irfan ingin membeli 3 buah apel dengan harga 12.000. Jika Irfan memiliki uang 36.000, berapa jumlah apel yang diperoleh oleh Irfan? Nah, secara soal ini kita bisa ketahui bahwa perbandingan senilai atau berbanding lurus. Rumusnya adalah X1 per X2 dibagi dengan Y1 per Y2. Tinggal kita masukkan X1-nya adalah 3 buah apel, X2-nya adalah yang ingin diketahui, berarti kita tulis X2 sama dengan Y1-nya adalah 12.000, 12.000 dan Y2-nya adalah 36.000. Nah, ini tinggal kita kali silang, berarti X2 sama dengan 36. Kita cari dulu ini untuk memudahkan.
36 kali 3 dibagi dengan 12. Berarti X2 sama dengan 36 kali 3 itu 108 dibagi 12. X2 sama dengan 9 karena 12 kali 9 itu 108. Berarti jika Irfan memiliki uang 36.000, maka jumlah apel yang diperoleh Irfan adalah 9 apel. Opsi yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika dua mesin mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 jam, maka dengan 4 mesin mampu diselesaikan dalam waktu. Nah, ini jelas perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tak senilai dengan rumus X1 per Y1. Jadi cukup tinggal dibalik. X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah 4, sama dengan Y2-nya adalah Y2-nya ini belum diketahui ya, berarti kita tulis Y2 dan Y1-nya adalah 20. Berarti Y2 sama dengan 20 kali 2 dibagi 4. Y2 sama dengan 20 kali 2 itu 40 dibagi 4, berarti Y2 sama dengan 10. Karena 40 bagi 4 itu 10. Berarti dengan 4 mesin mampu diselesaikan dalam waktu 10 jam. Opsi yang B. Next, yang ketiga. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 200 km dengan 10 liter bahan bakar. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 400 km? Ini jelas perbandingan senilai. X1 per X2, kemudian Y1 per Y2. Tinggal kita masukkan, X1-nya adalah 10 liter, X2-nya adalah yang ingin diketahui, kemudian Y1-nya adalah 200 km, dan Y2-nya adalah 400 km. Berarti X2 sama dengan, ini kita coret dulu ya, untuk memudahkan. Berarti 4 kali 10 dibagi dengan 2, X2 sama dengan 10 kali 4, 10 kali 4, 40. 40 bagi 2 itu 20. Berarti, banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 400 km adalah 20 liter. Opsi yang B. Kemudian, yang keempat, jika sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 2 orang dalam waktu 6 hari, maka berapa hari pekerjaan tersebut dapat selesai jika dilakukan oleh 4 orang? Ini adalah perbandingan tak senilai. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1, di mana X2 adalah 4, Y2-nya adalah yang ingin diketahui, dan Y1-nya adalah 6. Berarti Y2 sama dengan 6 kali 2 dibagi 4. Y2 sama dengan 6 kali 2 itu 12. 12 bagi 4 itu 3. Berarti pekerjaan tersebut jika dilakukan oleh 4 orang dapat selesai selama 3 hari. Opsi yang A. Next, ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Jika ada 4 orang petugas yang akan mengarsipkan 200 surat, maka akan membutuhkan waktu berapa menit? Oke, berarti ini 3 komponen. Kita tulis masing-masing. Petugas, kemudian surat, dan waktu. Ada 3 elemen atau komponen. Nah, di sini petugasnya ada berapa? Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Berarti satu orang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Kemudian, jika ada 4 orang petugas, berarti ini 4 yang akan mengarsipkan 210 surat, maka akan membutuhkan waktu berapa menit? Kita misalkan ini tanda tanya saja ya. Kita misalkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah perbandingan senilai antara petugas dan surat, itu adalah perbandingan senilai, dan surat ke waktu adalah perbandingan tak senilai. Berarti kalau kayak gitu kita masukkan dulu nih ke rumus di mana 1 per 4 sama dengan 30 per
210, ini perbandingan senilai, kemudian perbandingan tak senilainya adalah ini kita balik. Karena perbandingan tak senilai maka dibalik. Ingat, Y1 tadi Y1 per Y2 akan dibalik menjadi Y2 per Y1. Nah, kalau seperti ini X per X. Berarti ini kita kali silang menjadi 4 dikali 30 kali tanda tanya. Sama dengan ini juga sama, 1 dikali 210 dikali X kali X ya. Berarti kalau kayak itu 4 kali 30 itu kan 120 kali tanda tanya sama dengan 1 kali 210 itu 210 dikali dengan X. Berarti ini kita berarti tinggal tanda tanya sama dengan 210 per 120 X. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, dan kita sederhanakan. 21 dibagi 3 itu kan 7. Dan 12 dibagi 3 itu 4. Berarti 7 per 4 X. Jadi, akan membutuhkan waktu 7 per 4 X. Apakah ada 7 per 4 X? Ada ya, opsi yang D. Jadi walaupun terdiri dari 3 elemen atau komponen, ini tetap akan mudah dijawab apabila kita tahu mana perbandingan senilai dan mana tak senilai.